Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam serta pencipta langit dan bumi, dan juga sholawat untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta dan penghormatan kita kepada beliau. Apakah kalian pernah merasa sholat yang kita lakukan hanya sekadar rutinitas, atau pernah bertanya-tanya bagaimana cara agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 tips agar sholat kita diterima oleh Allah dengan mudah. Jangan skip video ini, simak sampai akhir karena ini penting untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Untuk tips yang pertama itu tentunya ikhlas. Jadi ikhlas di sini berarti menjalankan sholat hanya karena Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada niat untuk pamer atau mendapatkan pujian dari manusia. Ikhlas merupakan syarat utama agar sholat kita diterima. Semua amal yang dilakukan tanpa keikhlasan akan sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat kelima, Allah juga berfirman, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas menaatinya, semata-mata karena menjalankan agama yang lurus. Nah, untuk beberapa contoh amalan yang bisa kalian lakukan, yang pertama itu melaksanakan sholat 5 waktu dengan niat yang lurus karena Allah, meskipun di tempat yang ramai sekalipun. Atau contoh kedua, menjalankan sholat tahajud tanpa perlu dipamerkan kepada orang lain. Atau contoh ketiga, sholat di masjid tanpa mengharapkan pujian dari jamaah lain. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tips yang kedua, yaitu menganggap sholat terakhir. Sholatlah seolah-olah itu adalah sholat terakhir yang akan kita lakukan sebelum kita meninggal dunia ini. Dengan cara ini, kita akan lebih khusyuk dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Ini membantu kita untuk fokus dan lebih menghargai setiap rakaatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingatlah kematian dalam sholatmu, karena seseorang yang mengingat kematian dalam sholatnya, ia akan memperbaiki sholatnya. Sholatlah seperti orang yang sholat untuk terakhir kalinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, untuk contoh amalannya, tentunya sebelum sholat, membayangkan bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau contoh kedua, tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan gerakan sholat karena merasa ini adalah sholat terakhir kalinya. Atau contoh ketiga, meningkatkan kekhusyuan dengan memfokuskan pikiran hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu mempelajari dan melaksanakan rukun serta sunnah sholat. Untuk sholat diterima, kita harus memastikan bahwa rukun dan syarat-syarat sholat terpenuhi, seperti takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, dan sujud. Selain itu, melaksanakan sunnah-sunnah sholat juga akan menambah nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-238, peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk beberapa contoh amalannya, tentunya kalian harus menghafalkan bacaan sholat dengan benar sesuai tuntunan Rasulullah. Atau contoh kedua, memastikan gerakan-gerakan seperti ruku dan sujud dilakukan dengan tumanina atau tenang dan sempurna. Atau contoh ketiga, mengikuti sunnah sholat seperti membaca doa iftitah sebelum Al-Fatihah. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu berusaha memahami setiap bacaan sholat. Memahami makna setiap bacaan dalam sholat seperti Al-Fatihah, tasbih, tahmid, dan takbir akan menambah kekhusyuan. Jika kita mengetahui apa yang kita baca, hati kita akan lebih mudah meresapi dan menghayati setiap bacaannya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Tidaklah orang-orang beriman itu sama, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat dengan khusyuk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang sholatnya tidak mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya hanya menambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Ahmad. Nah, contoh-contoh amalan yang bisa kalian lakukan, kalian bisa menghafalkan arti dari surah Al-Fatihah dan memahami setiap ayatnya ketika dibaca dalam sholat. Atau contoh kedua, mengetahui makna bacaan sujud dan ruku untuk menambah kekhusyuan. Atau contoh ketiga, mendalami tafsir dari bacaan-bacaan yang digunakan dalam sholat. Nah, sekarang mari kita lanjut ke tips yang kelima, yaitu bersikap tenang. Sholat yang tenang dan tidak tergesa-gesa adalah tanda khusyuk. Setiap gerakan dilakukan dengan tumaninah dan tidak terburu-buru. Tumaninah berarti tenang dan sempurna dalam setiap gerakan sholat, tidak tergesa-gesa serta memberikan waktu bagi hati untuk ikut hadir dalam ibadah.
Rasulullah SAW juga bersabda, sebaik-baiknya amal adalah sholat dengan tuma'ninah atau ketenangan. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, beberapa contoh yang bisa kalian lakukan, kalian harus menghindari gerakan yang terburu-buru saat ruku dan sujud, memastikan tuma'ninah. Atau contoh kedua, melakukan sholat dengan penuh ketenangan meskipun dalam keadaan sibuk. Atau contoh ketiga, tidak terganggu oleh hal-hal di sekitar yang bisa mengganggu kehusyuan. Nah, itulah 5 tips agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat bukan hanya rutinitas, tapi cara kita berkomunikasi dengan Allah. Yuk kita tingkatin kualitas sholat kita dengan lebih khusyuk dan ikhlas. Jangan lupa untuk tuliskan di kolom komentar di bawah tips mana yang paling membantu kalian. Terima kasih telah menyimak. Silahkan kirim dukungan kalian dengan klik tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan juga ke teman-teman kalian. Semoga dengan membagikan itu kalian bisa mendapatkan pahala jariah dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.